Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ada lagi di hari terakhir minggu ini. Dan bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna, yang terus dinyatakan dalam hidupnya. Bersyukur buat penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Kami boleh melalui hari-hari kami bersama-Mu, menikmati penyertaan-Mu, menikmati perlindungan-Mu, menikmati pemeliharaan-Mu yang ajaib. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh bangun dan kami boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia. Dengan hati yang bersyukur dan mulut kami penuh dengan pujian pengagungan kepada-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi, amin, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan jiwa rohku dalam impianku, Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan jiwa rohku dalam impianku, Tuhan. Saat
pagi hari kami datang padamu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Ku sembah Amen, haleluya. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu. Kami sembah, kami cinta, kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau. Haleluya. Kami sembah, kami
kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, kami anugerah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu, Yesus. Segalanya bagi kami, Allah segalanya bagi kami, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau. Kau segalanya, Kau segalanya, sebab tidak ada Allah lain selain Engkau, tidak ada yang sama sepertimu Yesus Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam Islam. Hanya kepadamu hati kami percaya, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah,
jiwa dan tubuh kami ke dalam Tuhan. Sebab sungguh aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Kau perlindungan yang teguh. Kota benteng yang kuat, tubuh pertahanan. Kau menara perlindungan. Kami aman di dalam-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang bersama-Mu. Bersama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami tenang. Hanya di dalam-Mu kami aman. Sebab Engkau gembala yang baik. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Saya katakan Kau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau serta-Ku. Dalam-Mu damai-Ku dapat. Dalam-Mu sukacitaku. Dalam-Mu aku penuh. Dalam-Mu Yesusku. Kau gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, ku takkan takut. Ya, Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu.
damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu, aku penuh dalammu, Yesusku, dalammu, damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu, aku penuh dalammu, Yesusku, dalammu, damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu, aku penuh dalammu, Yesusku, dalammu, Yesusku, dalammu, Yesusku. Sungguh hanya di dalammu kami damai, sungguh hanya di dalammu kami tenang, sungguh hanya di dalammu kami aman. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalammu, dan firman-Mu di dalam kami, menguasai hidup kami, mengendalikan hidup kami. Bapak, terima kasih, kami siapkan lagi hati kami untuk firman-Mu pagi ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Ya, shalom, pengen. Terima kasih. Dan bersyukur sama Tuhan kita masih bisa. Renungan kita hari ini diambil dari Keluaran 38. Saya bacakan. Dibuatnya lah mezbah korban bakaran. Itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnya lah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalibnya dengan tembaga. Dibuatnya lah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan perbaraan-perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnya lah untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dituangnya lah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnya lah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penagah dan disalibnya dengan tembaga. Dan dimasukkannya lah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mezbah itu. Supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Kalau soal mezbah kita tahu ya, mezbah tempat korban bakaran, berbicara tentang pengorbanan. Jadi ini lambang dari pengorbanan Yesus. Ini gambarannya ya, gambaran yang akan datang bahwa Yesus, melalui Yesus kita bisa datang karena pengorbanan Yesus, darah Yesus yang tercurah, kita bisa datang pada Bapa. Terus yang ayat ke-8 membuat bejana pembasuhan. Sorry. Dibuatnya lah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga.
dari cermin-cermin para pelayan, perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Kalau bejana pembasuhan ini, setelah kita percaya, bejana pembasuhan melambangkan dibaptis ya Pak ya, pembaptisan ya. Jadi ini ketika kita percaya, tentunya kita harus melakukan perintah Tuhan untuk dibaptis, melambangkan itu. Terus ayat 9 membuat pelataran. Dibuatnya lah pelataran itu pada sebelah selatan. Layar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya. Ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah utara 100 hasta. Ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah barat layar 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Dan kaitan-kaitan tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. Dan pada sebelah timur 50 hasta, yakni layar 15 hasta untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu, sebelah menyebelah pintu gerbang pelataran itu ada layar 15 hasta dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Segala layar yang mengelilingi pelataran adalah dari lenan halus yang dipintal benangnya. Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga. Tapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Juga salut kepalanya dari perak. Dihubungkanlah dengan penyambung-penyambung dari perak segala tiang-tiang pelataran itu. Tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. 20 hasta panjangnya. Tetapi tingginya yang juga lebar kain itu adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. Keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitannya dari perak. Dan juga salut kepalanya, serta penyambung-penyambungnya dari perak. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu sekelilingnya adalah dari tembaga. Nah, kalau mengenai pelataran, inilah tempat pada masa itu umat dapat datang kepada Tuhan, tempat yang paling dekat untuk bisa mereka datang dekat pada Tuhan. Karena setelah itu mereka nggak boleh masuk. Karena itu hanya untuk imam yang boleh masuk. Nah, bersyukur untuk saat ini kita bukan hanya di pelataran. Setiap saat, setiap waktu, kita melalui pengorbanan Yesus, kita dapat datang kepada Bapa. Jadi, untuk kita, ya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Rajin-rajin koram deo termasuk saya ya. Jadi pelataran ini zaman dulu memang semua sampai itu. Tapi sekarang bersyukurlah kita bisa semakin dekat kepada Tuhan ya. Nah, selanjutnya untuk biaya untuk mendirikan kemah suci. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci. Yakni kemah suci tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab anak Ahisamak dari suku Dan. Seorang tukang dan ahli. Seorang tukang dan ahli. Seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kirmizi, dan dari lenan halus. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan ada 29 talenta dan 730 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu adalah 100 talenta
dan 1.775 sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sebeka seorang, yaitu setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu. Jadi 1 talenta untuk 1 alas. Dari yang 1.775 sikal itu dibuatnya lah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu. Disalutnya lah kepala tiang itu dan dihubungkannya lah tiang-tiang itu dengan penyambung. Tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan 2.400 sikal. Daripadanya dibuatnya lah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mesbah itu. Alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu, gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci dan segala patok pelataran sekelilingnya. Amin. Kalau saya lihat dari soal biaya ini luar biasa ya. Kayaknya kurang lebih untuk membuat kemah sembahyang ini diperlukan kurang lebih 1 ton emas. Jadi yang jadi pertanyaan kadang-kadang orang umat Israel ini kan mereka kan budak. Dari mana mereka punya kekayaan seperti itu? Tapi saya diingatkan waktu mereka keluar dari Mesir, mereka minta orang Mesir memberi mereka apa yang diminta mereka. Jadi mereka minta apa ya? Perhiasan segala macam, emas dari situlah ya. Makanya bisa ada emas sebanyak itu. Jadi Tuhan membuat orang Mesir itu bermurah hati. Luar biasa ya. Terus ada hal menarik ketika saya tertarik sama Bezalel bin Uri bin Hur ini dari suku Yehuda. Kalau Aholiab memang dibilang dia seorang ini ya, tukang dan ahli. Tapi kalau Bezalel tidak disebutkan dia itu ahli dalam hal apa. Nah, ketika saya cari-cari, saya menemukan bahwa dalam catatan orang Yahudi, tapi itu nggak tahu lah ya benar apa enggak. Tapi kalau saya pertimbangkan gitu, pikir-pikir benar juga. Dikatakan bahwa Bezalel bin Uri ini waktu dia menyelesaikan kemah itu dia berumur 13 tahun. Jadi dia ini adalah cucung keponakan dari Musa. Dia cucung dari Hur ya, bin Uri bin Hur. Kenapa Tuhan tidak milih Uri? Saya juga nggak tahu. Tapi pasti ada pilihan Tuhan, pasti adalah yang terbaik yang pastinya. Dan Hur ini adalah orang yang ketika bangsa Israel diserang orang Amalek di lembah Rafidim adalah orang yang memegang tangan Musa. Sebelah Harun, sebelahnya Hur. Dan semenjak itu Hur tidak disebutkan lagi. Nah, dalam catatan tersebut dikatakan bahwa Hur itu sepertinya waktu mereka membuat lembu emas, Hur itu sepertinya mencegah mereka dan dia mengalami kematian karena dibunuh oleh orang-orang inilah Israel yang membuat lembu emas itu ya, anak lembu emas. Jadi oleh karena Hur mati, makanya Harun terpaksa menuruti keinginan orang Israel untuk membuatkan lembu emas. Dan dikatakan di situ bahwa kemungkinan besar karena Tuhan melihat dan menghargai kesetiaan Hur, makanya melalui Bezalel dia memilih dia untuk mendapatkan karunia rohani pertama pada perjanjian lama itu ya, dalam hal kerajinan tangan untuk membangun mesbah Tuhan. Nah, poin yang saya dapatkan di situ bahwa kalau Tuhan mau memakai seseorang,
baik itu umurnya muda maupun tua, itu tidak masalah bagi Tuhan. Yang penting orang tersebut mau dan taat. Itu poin yang saya dapatkan. Tambahan lagi, si Hur ini adalah suaminya dari Miriam kalau menurut catatan itu. Jadi ya Miriam kan adik atau cecenya Musa lah. Jadi kalau lihat umur Musa waktu itu sekitar 40 tahun ya, Miriam nggak jauh-jauh beda. Mungkin benar juga sih Bezalel ini umur 13 tahun. Nah itu yang saya dapatkan Pak. Saya kembalikan sama Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros buat sharing firman pagi hari ini. Tentu ada beberapa hal yang tadi sudah kita dengar. Mezbah korban bakaran itu gambaran dari pertobatan kita karena karya salib Injil yang kita dengar. Dan kemudian khotbah basuhan itu bicara tentang kita memberi diri di baptis. Jadi tentu seperti yang berkali-kali kita dengar hari-hari ini yang saya sampaikan, bahwa kemah sembahyang itu adalah gambaran dari spiritual journey-nya kita, perjalanan rohani kita. Mulai dari kita mendengar Injil, yang tadi kita lihat pelataran itu, ada 3 pintu dari 4 tiang, yang lebarnya 20 hasta, kanan kiri 15, karena lebar kemah sembahyang itu totalnya 50 hasta, panjangnya itu 100 hasta. Jadi lebih kurang seperti ukuran kolam renang standar untuk tanding Bapak Ibu ya. Karena 1 hasta itu kan 45 cm lebih kurang. Jadi sekitar 45 meter kali 22,5 meter. Lebih kurang seperti itulah besarnya kemah sembahyang. Makanya saya katakan kemarin, tentulah kemah sembahyang itu menjadi sesuatu yang sangat menonjol di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel yang tentunya kecil, cukup untuk satu keluarga, terus hanya dari kulit domba. Sementara kemah sembahyang ini dibuat dari kain lenan, kain kirmisi, kain ungu tua, kain ungu muda, terus seperti Bu Ros tadi disalut tembaga, perak, emas sampai 1 ton. Kalau Bapak Ibu mau detail dalam jumlah kilo, mungkin boleh cek di terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Nah, itu dikonversi sudah lebih kurang 1.000 kilo emas. Wow, memang luar biasa kemah sembahyang itu. Dan seperti Ibu Ras tadi katakan, kita ingatkan bangsa Israel bisa memberi karena Tuhan yang lebih dahulu memberi. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan membuat bangsa Mesir murah hati, sehingga semua yang mereka minta, dan itu juga atas suruhan Tuhan, perintah Tuhan, mereka lakukan. Karena memang Tuhan tahu masa depan kita, Tuhan tahu tentang apa yang akan di depan rancangannya, dan Tuhan detail menyediakan semuanya. Jadi sekali lagi diingatkan prinsip kalau kita bisa memberi persembahan hari ini, itu karena Tuhan yang lebih dahulu memberi kepada kita. Nah, berkaitan tentang biaya pelataran, ya prinsipnya kalau kita mau membangun hidup kita yang adalah bait Allah, kemah sembahyang itu, memang ada harga yang harus kita bayar. Dan harganya nggak murah Bapak Ibu. Makanya jangan jadi orang Kristen murahan. Makanya kemarin juga saya ingatkan lagi, kan harusnya hidup kita yang adalah bait Allah, hidup kita ini berbeda. Seperti yang saya katakan, seperti kemah sembahyang itu sangat berbeda dengan kemah-kemah orang Israel di sekelilingnya, baik dalam ukuran, baik dalam kualitas. Nah, hidup kita juga harus berbeda. Kalau kita mau melakukan semua petunjuk Tuhan, kalau kita mau melakukan semua perintah Tuhan, dan ingat ada Roh Kudus dalam hidup kita. Sama tentang proses pembangunan kemah sembahyang. Musa mendapatkan petunjuk firman Tuhan. Musa menyampaikan kepada seluruh bangsa Israel.
Dan Tuhan memperlengkapi Aholiab dan Besalel untuk membangun kemah sembahyang. Sama, setiap orang Kristen, orang percaya menerima firman Tuhan. Setiap orang percaya juga ada Roh Kudus yang diam di dalamnya, tinggal taat atau enggak. Makanya ada orang-orang Kristen yang hidupnya benar-benar berbeda dengan orang dunia. Karena dia bayar harga. Dia membangun kemah sembahyang hidupnya. Tapi ada orang Kristen yang hidupnya ya sama saja seperti orang dunia. Karena dia nggak mau melakukan firman Tuhan, petunjuk. Bahkan ada orang yang Kristen tapi hidupnya jauh lebih parah dari orang dunia. Itu sudah kelewatan. Tapi saya berdoa, saya berharap setiap kita adalah orang-orang yang berani bayar harga untuk disiplin rohani kita. Ketika kita dengar firman Tuhan, Roh Kudus teguhkan, Roh Kudus ingatkan untuk lakukan, lakukan, selesai. Sederhana, berkali-kali saya tantang jemaat, coba tunjukin petunjuk Tuhan yang rumit yang mana, petunjuk Tuhan yang susah yang mana. Nggak ada. Cuman kitanya saja yang belum apa-apa sudah ngomong susah, nggak bisa. Kan seperti kemah sembahyang. Kalau kita baca sepintas saja seperti bahasa Johan beberapa waktu yang lalu, lelah, capek, rumit, ribet. Ya karena kita nggak mau perhatiin. Tapi coba kalau satu persatu setiap petunjuk kita lakukan satu, dapat petunjuk kedua kita lakukan yang kedua, dapat petunjuk ketiga kita lakukan yang ketiga. Gampang firman itu. Makanya jangan berpikir kalau jadi orang Kristen percaya Yesus hidupnya langsung berubah 100%. Enggak Bapak Ibu. Perubahan adalah proses kehidupan kata Edward. Saya nggak tahu sudah berapa banyak petunjuk firman Tuhan yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam hidup ini. Dan itulah akan menentukan sampai seperti apa kemah sembahyang hidup kita dilihat orang. Sudah semakin sempurnakah? Atau belum sama sekali. Tapi saya percaya saya sedang berdiri dengan orang-orang yang taat membangun kemah sembahyang hidupnya. Orang ketemu kita, orang pasti akan langsung ngomong, ih kamu orang Kristen ya pasti ya. Karena orang melihat. Dan itu ada harga. Ketika firman Tuhan ngomong sabar, kita taat jadi orang sabar. Waktu firman Tuhan ngomong kita jadi orang jujur, kita taat jadi orang jujur. Waktu petunjuk Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni, kita mengampuni. Satu persatu Bapak Ibu. Kalau disuruh 100 hasta, ya 100 hasta, nggak usah berbantah-bantahan. Jangan jadi seperti banyak orang Kristen. Iya sih Pak, tapi Pak. Dan berkali-kali saya katakan, kebenaran firman Tuhan itu mutlak. Tapi banyak orang Kristen tidak hidup dalam kebenaran, tapi pembenaran. Pembenaran itu apa? Kebenaran firman Tuhan ditambahi kata tapi. Iya sih Pak, memang jujur Pak. Tapi Pak, mana mungkin lah bisa jujur hari-hari. Iyalah Pak, memang harus sabar lah Pak. Tapi Pak, aduh susah niat Pak. Nah, itulah membuat akhirnya hidup kita apa bedanya dengan orang dunia. Tapi sekali lagi saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang dipenuhi roh Allah. Kita menjadi orang-orang yang taat dan ahli sehingga kita bisa membangun kemah sembahyang kita. Sehingga orang melihat perbedaan itu. Sekali lagi ada harga yang harus kita bayar untuk disiplin rohani. Dan bersyukurnya sebenarnya harga itu semua sudah dibayar lunas di kayu salib. Kita ini tinggal taat saja. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Ros. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ibu Mirianti mau tambahkan. Memang harga yang dibayar itu kalau dengan timbangan itu setengah sikal kudus. Kata kudus yang saya dapat nih, jadi ukurannya itu ukuran Tuhan. Jadi kita bayar harga itu ya lakukan aja seperti ukuran-ukuran tadi itu. Ada ukuran layar itu 100 hasta kali 50 hasta. Nah, kalau persembahan perorangan itu setengah sikal kudus, ya kita lakukan aja seperti ukuran Tuhan. Karena kita sudah dibayar oleh Tuhan
Tinggal kita ini memberikan hormat untuk Tuhan karena sudah dibayarin. Itu dapat saya. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu Medianti. Ya, saya setuju dengan hal ini. Beberapa hari ini kan saya injilin, ya, nanti ya tolong didoakan terus baik Edison dan Desi, kedua anaknya. Terus 2 hari yang lalu juga Diki. Saya selalu ngomong gini, kekristenan itu bukan agama, karena kalau agama itu kan cara manusia mencari Tuhan. Tapi kekristenan itu Tuhan cari manusia. Nah, makanya berkali-kali saya katakan Kristen dan beragama Kristen itu 2 hal yang berbeda. Banyak orang itu ternyata hanya sekedar beragama Kristen. Artinya caranya tetap mau cara dia, bukan caranya Tuhan. Ukurannya mau tetap ukuran dia, bukan ukurannya Tuhan. Tuhan ngomong 100 hasta, dia tawar 80 hasta. Bahkan 30 hasta bela Tuhan, tak sanggup aku kalau 100 hasta. Artinya ketika dia melakukan ritual agama itu balik-balik ya ukuran itu menurut dia. Nah, maka saya setuju dengan apa yang Ibu Medianti sampaikan. Kita ini ikut Tuhan itu harus ikut ukurannya Tuhan. Karena memang Tuhan yang cari kita, bukan kita yang mau cari Tuhan dengan cara kita. Nah, makanya berkali-kali saya katakan, yuk kita ini jadi Kristen, pengikut Kristus. Apa yang firman katakan, Yesus katakan, lakukan saja sudah. Tapi sekali lagi terkadang masih ada begitu banyak orang Kristen beragama dengan caranya sendiri mencari Tuhan. Nah, jadi ukurannya ya dengan ukuran Tuhan. Waktunya Tuhan, bukan ukuran kita dan bukan kehendak kita. Oke, terima kasih Ibu Mirianti. Jadi mari kita hidup sesuai dengan ukurannya Tuhan, bukan ukuran yang kita mau. Amin. Oke, kalau tidak ada yang menambahkan, saya silakan pada Hendy, silakan. Jadi nanti doakan Edison dan Desi istrinya, terus kedua anaknya juga Diki, supaya akhirnya hati mereka terbuka untuk terima Yesus. Ya, shalom semua. Kalau tidak ada yang nambahkan, mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Bila Tuhan, semakin hari kami boleh semakin taat, ngasih Engkau Tuhan, mengikuti setiap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu bukan kehendak kami, keinginan kami yang jadi kehendak mulai menjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biarlah lewat firman-Mu Kau mempersiapkan, membentuk kami setiap hari itu. Kau berkati Ibu Ros yang sudah menyampaikan dan firman-Mu Tuhan. Kau pakai, lengkapi semakin hari Tuhan, semakin luar biasa Tuhan dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat teman Lydia Tuhan, Herni yang mengalami kanker payudara Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu memulihkan, menyembuhkan dia Tuhan. Kau juga beri dia kekuatan untuk menjalani kemoterapi yang sedang berlangsung Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pimpin Tuhan. Kami juga menyerahkan Chandra Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memulihkan jamah jatuh dengan kuasa-Mu. Kau juga Tuhan jamah hatinya supaya dia juga boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan juga selamat Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bersatu hati menyerahkan keluarga Edison dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau juga tuntun dan pimpin dia boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Diserahkan setiap doa kami dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati. Berikan Tuhan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau
Berkati para pemimpin bangsa kami. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau dalam memimpin bangsa kami. Berkati Tuhan para pemimpin kami mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati dan wali kota, sujajan. Engkau memberkati mereka, menaruhkan hikmat untuk memimpin bangsa kami yang besar ini. Tuhan, terima kasih juga buat hasil bumi dan hasil alam yang sudah Kau sediakan melimpah buat bangsa dan negara kami. Biarlah boleh dikelola buat kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan hari ini maupun besok Tuhan. Kau berkati, Kau urapi para pemimpin, Kau berkati para pelayan yang melayani Engkau Tuhan, hamba-Mu yang melayani Engkau. Kau urapi mereka, Tuhan, jemaat-Mu yang hadir, mereka boleh menerima persekutuan yang indah dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa-doa kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga membawa keluarga Edison ke hadapan-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan juga terus menjamah setiap hati keluarga Edison ya Tuhan. Baik istri dan juga anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan keluarga Edison ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih buat pagi hari ini, buat setiap kami yang hadir. Kami ya Tuhan, kami juga terus membawa ucapan syukur dari keluarga besar kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau selalu baik ada dalam setiap keluarga kami ya Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas dan pekerjaan kami, biarlah sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu terus ada di dalam kehidupan kami. Sepanjang hidup kami ya Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih, izin live ya. Oke. Yung jalan pagi, Yung.